Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fernanda Eka Latifah, mahasiswa S1 Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, Fernanda akan menjelaskan mengenai diet dan juga terapi gizi untuk penyakit gagal ginjal akut. Untuk selanjutnya, simak video ini hingga selesai. Ginjal atau kidney merupakan sepasang organ yang terletak pada bagian bawah punggung manusia. Ginjal merupakan salah satu organ vital yang sangat penting di dalam tubuh manusia. Ginjal memiliki fungsi sebagai alat ekskresi dan juga regulasi di dalam tubuh. Di dalam tubuh manusia, ginjal memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu mengekskresikan sisa dari metabolisme. Yang kedua yaitu menjaga keseimbangan antara cairan dan juga elektrolit. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan antara asam dan basa. Yang keempat yaitu sebagai regulasi dari tekanan darah manusia. Dan yang terakhir yaitu ginjal memiliki fungsi penting dalam sistem endokrin, yaitu terdapat dalam kelenjar adrenal. Gagal ginjal akut merupakan sebuah kondisi di mana terjadi penurunan laju filtrat glomerulus secara cepat dan mendadak yang mengakibatkan terjadinya retensi produk sisa nitrogen, contohnya yaitu ureum dan kreatinin. Penurunan fungsi ginjal yang secara tiba-tiba ini terjadi dalam waktu hanya beberapa hari atau beberapa minggu dan ditandai dengan hasil pemeriksaan fungsi ginjal, contohnya yaitu ureum dan kreatinin di dalam darah dan juga kadar urea nitrogen dalam darah yang meningkat. Pada penyakit gagal ginjal akut terbagi menjadi 3 fase penyakit. Fase yang pertama yaitu disebut dengan poliguria, di mana pada kondisi ini produksi urin seseorang dalam sehari mencapai kurang dari 3.500 ml per 24 jam. Sedangkan fase yang kedua yaitu fase oliguria, di mana urin seseorang kurang dari 400 ml dalam 24 jam. Sedangkan fase yang terakhir atau yang paling parah yaitu anuria, di mana produksi urin seseorang kurang dari 100 ml dalam 24 jam. Pasien dengan penyakit gagal ginjal akut memiliki beberapa gejala. Gejala yang pertama yaitu letargi dengan disertai mual, muntah, dan juga diare. Gejala yang kedua yaitu nokturia atau buang air pada waktu malam hari. Gejala yang ketiga yaitu adanya odema pada bagian ekstremitas atas dan juga atau bawah, dan juga odema pada anaskara atau bagian tubuh lain. Yang keempat yaitu nafas dengan bau urin. Yang kelima yaitu perubahan pengeluaran produksi urin. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu peningkatan konsentrasi serum urea, kadar kreatinin, dan juga laju endap darah pada ginjal. Tujuan dari diadakannya diet untuk pasien dengan penyakit gagal ginjal akut yaitu antara lain: yang pertama, untuk memberikan makanan secukupnya tanpa memberatkan fungsi ginjal. Tujuan yang kedua yaitu untuk menurunkan kadar ureum pada darah. Tujuan yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan cairan dan juga elektrolit. Dengan tujuan yang keempat yaitu untuk memperbaiki dan juga mempertahankan status gizi optimal dan mempercepat pertumbuhan pada pasien. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip dan syarat diet bagi penderita gagal ginjal akut. Yang pertama yaitu ketentuan tentang kebutuhan energi. Kebutuhan energi diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien untuk mencegah terjadinya katabolisme. Yang kedua yaitu mengenai kebutuhan protein. Kebutuhan protein disesuaikan dengan katabolisme protein dalam tubuh, yaitu antara 0,6 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Yang ketiga yaitu kebutuhan lemak.
Kebutuhan lemak diberikan dalam jumlah sedang atau antara 20-30% dari total kebutuhan energi. Yang keempat yaitu kebutuhan karbohidrat. Kebutuhan karbohidrat diberikan sesuai kebutuhan. Namun apabila terjadi hipergliseridemia, maka dibatasi untuk jumlah karbohidrat sederhana atau gula murni. Yang kelima yaitu kebutuhan vitamin dan juga mineral. Kebutuhan vitamin dan juga mineral diberikan sesuai dengan kebutuhan dalam tabel AKG. Namun apabila terjadi anuria, maka pasien dibatasi dalam penggunaan kalium dan juga natrium dalam sehari. Yang keenam yaitu kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan digunakan sebagai pengganti cairan yang keluar melalui muntah, diare, dan lain sebagainya dengan ditambahkan 500 ml. Yang terakhir yaitu apabila kemampuan makan dari pasien rendah, maka perlu ditambahkan dengan makanan enteral dan juga parenteral.